Kita lanjut terkait dengan soal latihan undang-undang kesehatan. Nah, kalau ini materinya sudah saya share ya bagi teman-teman ya. Jadi intinya kalau yang terkait undang-undang ASN, yang penting teman-teman ingat saja tuh. Yang tadi ya, yang berakhlak, itu wajib harus diketahui oleh teman-teman. Kemudian juga fungsi ASN, hak dan kewajiban, itu juga harus teman-teman ketahui. Oke, kita masuk pada soal latihan terkaitan dengan undang-undang kesehatan. Nah, yang pertama, undang-undang yang berlaku terkait kesehatan. Apakah A, 17 tahun 2023, 36 tahun 2009, 2392, 36 2014, atau 38 2014? Ya, sudah benar ya. Ini yang terbaru. Nah, ini juga undang-undang tentang kesehatan, tapi sudah tidak berlaku. Ini sama juga ya, undang-undang tentang kesehatan juga ya. Nah, ini tentang kesehatan, ini tentang kesehatan. Berkembang dari tahun 92 ke 2009 ke 2023. Nah, kalau yang 36 tahun 2014 ini tentang tenaga kesehatan. Nah, kalau yang ini 38 tahun 2015 tentang keperawatan. Oke, jadi undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan ada di A, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Seperti itu. Sudah 3 kali, Kak, ini, Kak. Dari 92, 2009, dan yang terakhir 2023. Oke, soal nomor 2. Ini pengertian ya, kesehatan berarti yang C. Keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial, dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup, seperti itu ya. Itu definisi dari kesehatan. Nah, kalau yang A ini, nah ini ya, kalau yang A merupakan definisi dari upaya kesehatan, kalau yang B merupakan definisi dari pelayanan kesehatan, ya. Yang C itu kesehatan, yang D itu pusat kesehatan masyarakat, itu definisi dari puskesmas, dan E itu adalah definisi dari pasien. Ini sudah saya bagi teman-teman ya, jadi kita lanjut saja. Penyelenggaraan kesehatan bertujuan meningkatkan perilaku hidup sehat adalah bunyi dari Undang-Undang Kesehatan pasalnya yang ke, ya ini B ya, pasalnya yang ketiga. Nah, kalau pasal 1 itu berbicara terkait dengan ketentuan umum, pasal 3 berbicara terkait dengan penyelenggaraan kesehatan, pasal 4 hak setiap orang, pasal 5 kewajiban setiap orang, pasal 6 itu tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oke? Soal nomor 4. Setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Hak tersebut dapat dikecualikan dalam kondisi tepat ya. Hak tersebut akan hilang ketika ada gawat darurat atau KLB atau wabah, maka hak menentukan sendiri dicabut. Seperti itu ya. Oke. Nomor 5. Ya Kak, yang mau izin sholat, izin tidak apa-apa ya. Setiap orang berkewajiban mengikuti program jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional termuat dalam apakah pasal 5B, C, D, E, atau F? Hal banget ini. Itu sudah Kak. Oke, yang F ya. 17 tahun 2003 pasal 5 huruf yang ke F. Ini ya. Kalau yang B berarti menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawab, menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, yang dia menerapkan perilaku hidup sehat dan menghormati hak kesehatan orang lain, yang E ya. Maaf, yang E mematuhi kegiatan penanggulangan KLB dan wabah. Sedangkan yang F itu wajib. Setiap orang berkewajiban mengikuti jaminan kesehatan dalam sistem jaminan sosial nasional. Ini harus teman-teman hafal ya. Oke, nomor 6. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tenaga medis dan tenaga dalam
sudah benar ya, termuat di yang E, pasal 12 huruf C. Nah, ini sudah ada pembahasannya, nanti teman-teman bisa baca juga setelah yang saya bagikan ya. Ya, untuk yang huruf B, setiap orang berkewajiban menjaga dan meningkatkan derajat yang tadi, yang masuknya nih di sini. Yang C, pasal 12 huruf C, kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan itulah yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah atau masuk dalam tanggung jawab pemerintah. Lanjut, setiap ibu berhak memperoleh akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 pasalnya yang ke. Nah, oke, sudah benar ya. Yang A. Nah, teman-teman bisa baca saja untuk ayat yang kedua itu terkait apa. Ayat 1 ya, pasal 44 dan pasal 46 nanti teman-teman bisa baca saja. Kita lanjut lagi. Kategori usia lanjut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Usia lanjut. Ini sudah hafal ya. Oke. 60 tahun jawabannya ya. Nah, ini ya. 60 tahun atau usia lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pernyataan berikut yang tidak dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Kesehatan perihal aborsi. Apakah A, aborsi dapat dilakukan oleh tenaga medis dan dibantu tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan? B, aborsi dapat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat. C, aborsi dapat dilakukan dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami. D, aborsi dapat dilakukan hanya dengan persetujuan korban perkosaan. Atau E, setiap orang boleh melakukan praktik aborsi. Sudah jelas ya? Yang tidak masuk adalah yang E, yaitu setiap orang tidak boleh sebenarnya melakukan praktik aborsi. Di pasalnya yang ke-60 ya. Oke, jadi kalau berbicara terkait dengan aborsi, teman-teman ingat pasal ke-60 ya. Jangan ya Dek ya. Fokus kita kemarin tuh banyak sekali ya yang terkuat keluar terkait dengan pasal aborsi ini. Jadi teman-teman harus ingat pasal ke-60 berhubungan dengan aborsi. Nah, berikut. Upaya pemenuhan gizi dilakukan dengan memberikan perhatian khusus kepada kecuali ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, remaja pria atau remaja wanita. Kalau ini sudah tahu ya, yang tidak termasuk adalah remaja pria. Tidak masuk dalam membutuhkan perhatian khusus. Yang masuk hanya ibu hamil, menyusui, bayi balita, serta remaja wanita. Nah, kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap masalah gizi dan indikator pemilihan gizi agar dapat dilakukan respon dan penanggulangan secara efektif dan efisien terhadap masalah gizi adalah apakah gizi, surveillance gizi, pendidikan gizi, tata laksana gizi, atau suplementasi. Oke, jadi ini masuk ke yang surveillance gizi. Ini ya, surveillance gizi. Oke, nanti teman-teman bisa baca saja ya. Oke, berikut pelayanan kesehatan gigi dan mulut tertuang dalam apakah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 pasal 64 sampai 66, 70 sampai 71, 72, 74 atau 80. Ini pelayanan kesehatan gigi dan mulut. Oke, benar ya. Masuknya yang ke B. Kalau yang 60 sampai 64 ini upaya kesehatan gizi, ya. Kalau 72 ini upaya kesehatan penglihatan dan pendengaran. Kalau 74 dan 80 ini masuk kepada upaya kesehatan jiwa. Oke, ini ya. Nah, setiap orang dilarang melakukan pemasungan, penelantaraan, kekerasan, dan menyuruh orang lain untuk melakukan pemasungan, penelantaraan, kekerasan terhadap orang yang berisiko atau orang dengan gangguan jiwa,
atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi orang yang berisiko dan orang dengan gangguan jiwa terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 Pasal ke apakah 75 ayat 1, ayat 2, 76 ayat 1, ayat 2 atau ayatnya yang ketiga. Kira-kira masuknya kemana? Ya, ini masuknya ke yang D, 76 ayatnya yang kedua. Ini ya, pasal 76 ayat yang kedua, setiap orang dilarang melakukan pemasungan dan lain-lainnya ya. 76 ayatnya yang kedua. Nah, soal nomor 5, penata laksanaan orang dengan gangguan jiwa yang dilakukan secara rawat inap harus mendapatkan persetujuan tindakan secara tertulis dari orang dengan gangguan jiwa yang bersangkutan. Dalam hal orang dengan gangguan jiwa yang dianggap tidak cakap, dalam membuat keputusan persetujuan tindakan dapat diberikan kecuali. Nah, jadi kalau misalnya dia tidak cakap, berarti siapa yang boleh? Kecuali. Ini sebenarnya soalnya cuma mengeco ya. Kalau dia tidak cakap, berarti yang tidak bisa berikan adalah yang bersangkutan. Suami atau istri bisa, anaknya bisa, wali atau pengampu bisa, atau pejabat berwenang pun bisa. Seperti itu ya. Ini ya. Oke, 80 ayatnya yang kedua, suami atau istri, orang tua, anak ya, wali atau pejabat yang berwenang itu bisa untuk membuat keputusan persetujuan tindakan. Soal nomor 6. Pemeriksaan kesehatan jiwa berlaku dan dapat dilakukan untuk kepentingan A. Kepentingan penegakan hukum, keperdataan, melaksanakan pekerjaan tertentu, memenuhi kecakapan hukum seorang untuk menjalani proses peradilan, atau semua benar. Kalau ini pasti masuk ya. Nanti teman-teman lulus, kalau misalnya lulus SKB pun, teman-teman akan melakukan cek ini. Kesehatan jiwa juga. Teman-teman P3K juga sama. Jadi jawabannya benar adalah yang E, yaitu semua benar. Nah ini ya, di pasal 81 untuk kepentingan hukum, menentukan kecakapan hukum, kepentingan keperdataan, untuk pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum, dan yang terakhir adalah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu dan menduduki jabatan tertentu. Wajib dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa, pasal 84. Nah, kita masuk ke soal yang terkait dengan PHBS ya. Oh, belum PHBS ini. Masih seputar undang-undang. Ya, ingat ya, ini jawabannya adalah yang A, yaitu PHBS. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17, masyarakat termasuk penderita penyakit menular wajib melakukan pencegahan dan penyebaran penyakit menular melalui kegiatan PHBS. Ya, ini pasal ke-90. Penyakit menular wajib melakukan PHBS. Ya. Nomor 2, tim penanggulangan penyakit tidak menular kecuali, maaf bukan tim tapi tujuan penanggulangan penyakit tidak menular kecuali apakah A, meningkatkan pengetahuan kesadaran kemauan berperilaku sehat, B, mencegah terjadinya penyakit tidak menular, ya, C, menurunkan jumlah yang sakit atau disabilitas, D, mengurangi dampak sosial dan ekonomi, atau E, memperoleh informasi yang esensial serta dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jawabannya adalah option E. Nah, di pasal 93 ayat 2, penanggulangan penyakit tidak menular sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk ya meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan berperilaku hidup sehat, mencegah terjadinya penyakit tidak menular beserta yang ditimbulkan untuk menurunkan jumlah yang sakit
atau disabilitas atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit tidak menular. Nah, sekarang unit terkecil dalam masyarakat disebut sebagai, ini soalnya keluar juga ya, pas tes SKB terakhir ini, unit terkecil. Unit terkecil dalam masyarakat. Ya, sudah tepat ya. Yang A, yaitu keluarga sebagai unit terkecil. Ada di pasal 96 ayatnya yang kedua. Keluarga maksud adalah unit terkecil dalam masyarakat. Jangan teman-teman lupa ya. Soal ini biasa keluar juga. Nah, keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat terdiri dari suami dan istri dan anaknya, ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau semua benar. Ya, kalau ini sudah pasti ya, semua benar masuk dalam unit terkecil. Keluarga. Ada keluarga utuh dan juga ada keluarga yang tidak utuh kan teman-teman, jadi tetap semuanya dihitung keluarga. Oke. Upaya kesehatan keluarga menggunakan pendekatan siklus hidup yang paling sedikit dilakukan melalui kegiatan pengasuhan positif, pembiasaan hidup sehat dalam keluarga termasuk menjaga kesehatan lingkungan, pemberian pelayanan kesehatan dan kedokteran keluarga, pemanfaatan data informasi kesehatan berbasis keluarga, atau semua benar. Ya, ini semua benar. Nah, ini ya, di pasal 96 ayat 4, ya, ada semuanya. Oke, berdasarkan Undang-Undang Kesehatan Bebas, kesehatan sekolah dilaksanakan melalui pemberian obat cacing, pelayanan tablet tambah darah, pemindahan lingkungan sekolah sehat, pemberian makanan gratis, atau jajanan sehat. Ya, benar ya. Ini jawabannya adalah option C, yaitu pembinaan lingkungan sehat. Nah, di sini ya, 97 ayat 3, kesehatan sekolah dilaksanakan melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Jadi ada 3 poin. Oke, upaya kesehatan keluarga bertujuan untuk, ya, ya, jawabannya adalah yang C, yaitu agar terciptanya interaksi dinamis yang positif antar anggota keluarga yang memungkinkan setiap anggota keluarga mengalami kesejahteraan baik fisik, jiwa, dan sosial yang optimal.